Om, kalau apa tuh namanya, misal gini ya, agar kata-kata kita itu menjadi lebih berapa ya, bermakna, bernyawa, itu caranya gimana sih Om? Jadi sehingga kita ngomong apa, oh nanti mesti gini, mesti terjadi, itu biar punya power, itu gimana caranya Om? Ya, biar punya power itu yang pasti di dalam bersih dulu, Mas. Oh. Gitu. Karena apa yang keluar itu kan dari dalam. Orang yang mengeluarkan kata-kata luka berarti kan di dalam ada luka. Oke. Kalau saya nggak punya apel, saya nggak bisa memberikan apel. Gitu. Kalau saya nggak punya cinta, saya nggak akan bisa memberikan cinta. Saya nggak mencintai diri saya akan kesulitan mencintai orang lain. Gitu. Nah sama, kata-kata yang bermakna, berpower di dalam diri bagaimana? Apakah benar-benar sudah memaknai hidup? Apakah hidupnya sudah benar-benar sesuai dengan kehendaknya? Kemudian higher self-nya, sejatining dirinya apakah sudah kuat gitu. Nah, ciri-ciri orang yang sejatining diri itu kan, yang kuat itu kan apa? Sabdo dadi, Mas. Jadi ngucap itu benar-benar sudah seperti sebuah sabda gitu. Jadi apa yang keluar itu tergantung yang dari dalam. Kalau dari dalamnya beres, benar, hatinya bersih, yang keluar itu bahkan orang-orang di level itu mengeluarkan kata-kata pun sudah hati-hati, nggak sembarangan mengucap. Tadi bicara soal apel ya, saya dari teringat apple gitu ya. Kan banyak ini coach, banyak apa motivator ya, top leader itu kan di mana-mana kan banyak top coach gitu. Tapi terkadang kasanah pemikiran mereka itu terkadang kontradiktif gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Misal yang satu memberikan trigger kepada kita bahwa kalau bisa, kalau memang belum aman apa pasif income-nya belum aman, itu jangan dulu beli HP bermerek, jangan dulu beli iPhone, beli merek Apple segala macem gitu kan ya. Tapi di sisi lain ada yang justru dengan itu malah kemudian kita mengantarkan feel kita menjadi benar-benar orang yang berkelimpahan gitu ya, meskipun agak terkesan dipaksakan. Pertanyaan saya, apakah kemudian memakai produk-produk yang branded, Apple dan lain sebagainya, itu akan membuat seseorang menjadi lebih kaya atau justru sebaliknya menurut Om Bimo? Ya, jadi kalau menurut saya, Mas, saya sebagai seorang praktisi vibrasi, jadi itu kan faktanya nih, Mas. Kan selalu dilihat adalah faktor penggerak fakta. Di balik itu, getaran rasanya muncul apa? Sama-sama beli Apple, yang satu ini, wah aku merasa kaya nih, ya akan membawa ke sana. Yang satu karena kemakan motivator, deg-degan, Mas. Yang terpancar apa? Panik. Khawatir. Nanti kalau nggak cukup sampai akhir bulan gimana? Harus ngutang kemana? Itu kan narik, Mas. Narik peristiwa-peristiwa tadi. Gitu. Nah, banyak orang kadang di luar sana sibuk memperdebatkan mana yang lebih benar, teorinya si A atau si B gitu. Jadi karena sibuk mencari kebenaran itu akhirnya sebenarnya semuanya benar versi masing-masing. Kenapa ya kok dia begini benar, kok di sini berseberangan? Karena mereka yang dilihat bukan faktanya, vibrasinya berdasarkan pengalaman masing-masing gitu. Jadi teman-teman tinggal cocokin aja. Aku cocoknya gimana ya? Kan ada orang yang cocoknya, wah itu kalau aku beli branded itu pemborosan, itu nggak menghargai uang. Saya harus memberinya yang fungsional. Ya itu benar juga. Asal nggak ada, oh saya nggak beli karena saya nggak punya uang banyak kok. Jadi saya belinya yang ini. Kan sama-sama membeli produk yang bukan branded ya Mas. Tapi yang satunya merasa nggak punya uang, yang satunya fungsional. Atau yang beli branded tadi sebaliknya. Yang satunya ketika beli, wah ini aku merasa kaya nih, aku sudah kaya nih. Oh gitu ya, gitu. Iya, jadi bukan tergantung di faktanya. Bagaimana vibrasinya saat kita membelinya gitu ya. Betul. Kalau bagi anak-anak yang apa, misalnya nih kan banyak ya case sampai jual ginjal saat beli iPhone gitu ya, jual keperawanan saat beli HP branded gitu. Itu yang nggak bener, yang justru akan membawa kita kepada kehancuran. Jadi pas beli itu vibrasi yang muncul apa? Makanya skill sebagai pengamat ini menjadi salah satu ciri orang yang sudah siap bertumbuh. Artinya ketika dia melakukan sesuatu itu sambil ngamatin diri. Apa yang muncul ya? Kok aku merasa nggak punya uang jadinya kalau nggak beli yang branded? Ya berarti cocoknya beli yang branded.
Tapi ketika, oh ini kan fungsional, aku cukup ini aja. Tetapi ketika beli yang fungsional ini, yang nggak branded, dia nggak merasa karena nggak punya uang, Mas. Ya sama, ini juga bener gitu. Nggak masalah. Gitu. Nah, selanjutnya gini Om. Karena kita ngomongin soal uang ya, soal finansial ya, terkadang kan ada ketakutan ya. Gimana ya kalau kita gitu terus itu seolah-olah kita ini diperbudak oleh uang gitu. Pertanyaan mendasarnya adalah caranya gimana supaya manusia kita ini tidak diperbudak oleh uang menurut Om Bimo? Caranya jangan uang tujuan utama. Kalau uang tujuan utama, ya akhirnya diperbudak. Makanya coba deh amati. Saya kemarin juga lihat Dr. Richard Lee yang live di TikTok, yang ketika dia mencapai 40M, itu bagus kalimatnya. Ini bukan soal angka uangnya, ini sebuah pencapaian. Coba aja misalkan tanya kayak tokoh-tokoh dunia yang hebat, dia sudah bukan uang lagi yang dikejar, pencapaian sebuah goals, self reward, kemudian achieve sebuah goals, itu menjadi kebahagiaan, kepuasan. Karena orang-orang yang sudah level itu, ketika dia tidak ada goals, hidup tuh kayak hampa, Mas. Karena apa? Duitnya itu ibaratnya 7 turunan udah nggak habis, gitu loh. Kayak Cristiano Ronaldo, coba main bola demi uang, nggak akan bagus, Mas. Gitu. Tapi dia punya goals, apakah itu pialanya, apakah itu skor goalsnya, mencetak golnya, gitu. Jadi ketika orang tujuan utamanya untuk uang, ya dia otomatis diperbudak. Gitu. Kalau tujuannya itu adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, uang itu efek samping, mengikuti. Oke. Jadi agar tidak diperbudak oleh uang, goalnya ya, tujuannya yang jadi harus diprioritaskan ya.